Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama TINS, kedua Antam, ketiga Inco, keempat MDKA, kelima Medco, keenam Elsa, dan ketujuh Pegas. Kita langsung saja ke indeks. Indeks seperti skenario hari Jumat ya, hari ini akhirnya dia memang rebound dan hijau pekat. Naik ke level harga 6.338 dan kalau dilihat transaksi hari ini ada di 13,649 triliun. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy tapi tipis ya di 147 miliar. Secara teknikal indeks akhirnya mampu breakout dari level psikologisnya ya yang terbentuk dari 16 Februari 6.300 akhirnya di breakout dan ya harusnya arah selanjutnya ke 6.400 minimal dia harus menguji. Karena terlihat juga volume hari ini meningkat ya. Selama 4 hari volume ISG meningkat dari volume-volume hari-hari sebelumnya. Jadi masih peluang bagus untuk ISG, masih bisa lanjut ya. Minimal besok bisa menguji 6.400. Jadi kalau ke 6.400 harus naik sekitaran 0,7 sampai 0,8% untuk ISG. ISG bisa koreksi nggak bisa ya, ini ada gap di 6.250. ISG hari ini naik dengan membuat gap di daerah 6.250, tapi kalau saya lihat ISG harusnya di bulan Maret atau minggu ini minimal aman lah, bisa tetap naik. Kalaupun harus koreksi ya ke 6.250 menutup gap, kemungkinan juga bisa volatile, jadi banyak kesempatan di market seperti ini untuk mencari profit ya. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada TINS. TINS hari ini terkoreksi cukup dalam 2,25% ke level harga 2.170. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell di 10 juta. Kalau dilihat dari broker summary, TINS didistribusi oleh YU, CS, dan AK. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TINS hari ini terkoreksi cukup dalam ya. 2,25%, tapi kalau saya lihat masih aman karena TINS masih di atas 2100 dan supportnya ada di 2000 dan juga TINS hari ini koreksi volumenya kecil ya, kemungkinan memang trio metal atau sektor mining lainnya belum dilirik karena hari ini yang manggung properti dan finance. Jadi ya gantian, kalau naik semua mungkin ISG akan lebih pekat, hijaunya mungkin bisa di atas 2,5%. Potensi untuk besok mungkin ada gantian untuk sektor mining. Jadi menurut saya masih aman dan juga TINS masih dalam kondisi uptrend minornya dan majornya juga uptrend dan juga masih peluang ke atas. Kalaupun besok harus dia melanjutkan koreksi yang menguji lagi support dinamik EMA 20 garis ungu ini di 2155. Kalau itu di breakdown ya buruk-buruknya TINS ke 2000 menguji support sideway-nya yang terbentuk dari 14 Januari 2021. Ya itu arah terdekatnya dan juga terlihat TINS saat koreksi turun ya, sudah 5 hari dari minggu kemarin koreksi terus. TINS volumenya semakin mengecil. Saat dia mencoba untuk naik volumenya besar dan saat dia koreksi lagi hari ini volume kecil. Jadi masih ada peluang, yang penting selama di area trading plan hot aja. Karena ya nggak selalu kalau sekali beli saham langsung bisa naik. Kadang juga ada yang dibawa koreksi dulu, dibawa sideway dulu 1-2 hari, habis itu di hari ketiga atau di hari kelima baru dia naik. Yang penting kita beli saham harus siapkan trading plan. Jadi selama di area trading plan hot. Jadi seperti itu aja untuk TINS ya, masih aman ya, nggak perlu takut selama di atas 2000 sampai 2100. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Antam. Antam hari ini ditutup di level harga 2.850 sama harga penutupan pada hari Jumat. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Dan tadi ya kalau saya lihat pagi tadi asing sempat net sell karena di sini merah. Tapi pas sore ini saya lihat udah hijau lagi.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Antam diakumulasi walaupun nggak signifikan tapi lebih besar dari distribusi nilainya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Antam hari ini masih menarik, masih bisa untuk di hold yang sudah punya ya, karena hari ini Antam koreksi volumenya sangat tipis ya. Berarti memang tidak ada kekuatan seller untuk membawa Antam ke bawah. Jadi yang punya Antam pun masih hot mereka ya. Mereka menunggu momentum, nanti Antam akan di breakout 3000. Kalau saya lihat ya akan seperti itu di minggu ini ya. Mungkin minggu ini Antam akan breakout 3000 karena juga di hari Jumat minggu lalu Antam membuat doji dengan volume yang signifikan. Jadi di Antam ini juga ada gap yang lebar ya, gapnya di daerah 2950, jadi sekitar 110 poin gap. Jadi kalau dia mampu breakout ke 3000 itu peluang besar cuannya ya, sekitaran 6% bisa ya. Dan juga Antam masih aman ya. Kalau dilihat dari indikator MACD memang sudah membentuk dead cross, garis birunya di bawah garis merah. Bar chart di bawah 0 masih terbentuk ya, tapi tipis, nggak masalah. Kalau cek stokastiknya masih dead cross ya, masih mengarah ke bawah. Antam masih aman dan masih bisa di hold yang sudah punya ya, hold aja. Sabar, tunggu momentum aja. Antam ini akan dibawa ke atas lagi karena juga tadi terlihat Antam ini terus diakumulasi oleh asing ya, dan nilainya yang signifikan. Jadi saya rasa masih aman selama Antam di atas 2600. Ya, seperti itu aja untuk Antam. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Inco. Inco hari ini ditutup di level harga 6075 sama harga penutupan pada hari Jumat. Kalau dilihat transaksi asing hari ini masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, pantas saham Inco susah naik dan juga terlihat tipis ya, volumenya hari ini sangat tipis, tapi distribusi di 14.000 YP yang nampung BK, CC, CS, AO, RX. Jadi broker asing yang nampung tapi kecil-kecil nilainya, dan YP retail hari ini distribusi dan LG. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Inco hari ini tutup dengan membuat candle hammer, sempat mencoba breakout EMA 20, resisten dinamiknya di 6160, tapi gagal dan tutup di bawahnya. Tapi masih aman karena Inco koreksi hari ini dengan volume yang sangat tipis, walaupun terlihat MACD-nya sudah membentuk dead cross, tapi dead cross-nya masih aman. Kalau besok atau lusa Inco mampu kembali ke atas 6200, ya ini akan cross lagi ke atas garis birunya, dan bar chart di atas 0 juga terbentuk. Jadi selama Inco di atas 5800 ya, maksimal penurunannya kalau saya lihat ya bisa sampai menguji 5800 EMA 60-nya ini. Jadi akan ada pantulan, dan juga memang Inco ini karakternya sering membuat shadow panjang ke bawah ya. Ini dia membuat shadow panjang ke bawah tapi tidak sampai low hari sebelumnya dia dibawa naik lagi. Jadi memang peluangnya ada potensi masih ke atas. Jadi seperti itu aja untuk Inco. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada MDKA. MDKA hari ini ditutup naik 0,35% ke level harga 2840. Sempat menyentuh low-nya lagi hari ini di 2730 ya, tapi dibawa naik lagi dia. Kalau dilihat dari asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham MDKA sama aja ya, walaupun CS jualan di 99.000 tapi ditampung oleh CG, RX, MS, AK, KZ. Jadi top 5 seller broker asing. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA ini dia nih mau naik ya, tapi sayang hari ini nggak mampu breakout dari 2860, dan dia membuat candle hammer ataupun doji dengan volume yang lumayan. Jadi masih ada peluang untuk MDKA besok kembali menguji 2860-nya. Itu kalau mampu di breakout ya, target saya ke 3000 terdekat, bahkan bisa ke 3200.
Tapi level psikologisnya ada di 2880 ya, di 2880 sampai 2900. Kalau confirm breakout atau tutup di atas itu, potensi untuk rally lebih tinggi sangat besar. Jadi yang punya dari bawah hold aja, yang belum punya wait and see aja dulu. Yang grup premium saya nanti saya infokan, kalau di mana harga dia bisa beli akan saya infokan di grup ya. Jadi nggak perlu takut ketinggalan, pasti market akan memberi kesempatan. Jadi seperti itu aja untuk MDKA. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Medco. Medco hari ini naik tipis ya, 0,71%, kelapa harga 700. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Medco ya lumayan diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Medco hari ini tutup pas di resistennya di 700. Sempat menyentuh EMA 20 support dinamik di 690 tapi dibawa naik. Jadi untuk besok masih ada peluang Medco untuk kembali lanjut naik, minimal bisa menguji 720 sampai 725. Kalau itu mampu di breakout, arahnya bisa lanjut sampai 750. Jadi masih ada peluang untuk Medco kembali rebound ya, karena Medco juga masih mempertahankan support dinamik EMA 20, tapi volumenya memang belum kelihatan ya. Yang manggung sektor properti dan finance ya. Jadi sektor lain sepertinya belum dilirik atau ya dijaga dulu lah. Jangan semua sektor mungkin. Karena kalau semua sektor akan hijau pekat. Lebih dari 2,5% itu pasti. Ya seperti itu aja untuk Medco ya. Masih menunggu momentum, sabar. Kemungkinan minggu ini tetap Medco bisa menguji 725 sampai 730. Ya, seperti itu aja. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Elsa yang hari ini naik tipis 0,49%, kelapa harga 404. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary, Elsa didistribusi oleh AK 127.000, yang nampung kecil-kecil yang paling tinggi di 83.000. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa ya masih aman ya, karena Elsa masih di atas support yang ditarik garis di 400, dan ini harga sebenarnya sudah ideal untuk beli. Dan Elsa juga masih di atas EMA 60 dan EMA 20. Dan Elsa saat 4 hari koreksi volume makin kecil. Jadi ada peluang besok dia rebound minimal bisa sampai 420 ya kalau dia rebound. Kalau memang arahnya mau ke atas lagi, Elsa harus mempertahankan supportnya di 400. Jadi seperti itu aja untuk Elsa. Resisten terdekat ada di 435 sampai 440. Jadi di sini saya jaga. Kalau dia mampu breakout sini, akan rally sampai 500. Ya, seperti itu aja untuk Elsa. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Pegas. Pegas hari ini ditutup naik 1,38%, kelapa harga 1460. Kalau dilihat dari asing, hari ini Pegas net sell. Kalau dilihat dari broker summary, Pegas hari ini diakumulasi walaupun nggak signifikan ya oleh AT, YU, CC. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas masih ini bikin gemes ya. Lihat candlenya dikit-dikit naiknya ya, tapi aman karena Pegas di atas supportnya ini ada di 450 dan Pegas hari ini breakout. Jadi kemungkinan besok Pegas bisa juga lanjut. Bagus lagi Pegas kalau minggu ini ya. Gak harus besok, minggu ini yang penting dia bisa tutup aja di atas 1500 dan gak false breakout atau bisa dibilang confirm arahnya ke atas lagi. Jadi dia gak akan ke bawah lagi untuk sementara ya, mungkin di 1 sampai 1,5 bulan ke depan. Jadi 1500 bisa menjadi level psikologis Pegas. Kalau memang Pegas mau arahnya ke atas, dia harus confirm breakout dari 1500. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang atau yang sudah punya dari daerah 1400, 1500 apalagi beli dari daerah atas, ya hold aja ya. Nunggu minggu ini, lihat minggu ini. Kalau minggu ini dia mampu kembali ke 1500, aman, Pegas akan ke atas lagi. Ya, seperti itu aja untuk Pegas. Indikator MACD sudah melandai dari 16 Februari, hampir setengah bulan. Dia melandai dari di bawah, di daerah oversold, dan sudah membentuk golden cross dan garis biru.
sudah pelan-pelan mengarah ke atas. Bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Jadi ada peluang pegas lanjut minggu ini ya, harus tutup di atas 1500. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mau join trading bersama Borneo Trader, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali atau baru belajar mulai trading dan bingung cara memilih saham, cara membuat trading plan-nya, dan juga bisa konsultasi portofolio dan dapat bonus rekomendasi untuk saham-saham swing trade, fast trade, dan di hot 3-6 bulan, bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau chat admin grup Telegram Borneo Forum, ada di deskripsi linknya, nanti akan diinfokan di sana. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.